Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Wafda Mardia dari kelas Sistem Informasi 20A dengan NIM 2020 005003. Baik, pada sesi kali ini, di sesi terakhir pada mata kuliah statistika, pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem di semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Musli. Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya karena telah memberikan keringanan ataupun kebijaksanaan kepada saya waktu itu dengan memberikan kelonggaran waktu untuk mengumpulkan tugas ini. Saya juga memohon maaf karena telat mengumpulkan tugas ini, tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada Bapak dosen pengampu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan ataupun mempresentasikan resum dari tugas saya di beberapa minggu sebelumnya. Baik, untuk mempermudah presentasinya, saya akan men-share screen. Baik, kita buka saja. Nah, di sesi 14 ini ada 4 perintah yang harus dikerjakan, yaitu judul yang akan dibuat, proses IRD dan normalisasi data, ada pemodelan analisis, dan interface yang akan digunakan. Baik, untuk judul sistem yang akan digunakan yaitu sistem penjualan pada PT Prospek Kimia Sentosa, yang mana PT ini adalah PT untuk mensuplai bahan kimia kepada PT-PT lebih besar ataupun pabrik-pabrik yang dimana mereka membutuhkan bahan kimia sebagai bahan bakunya. Nah, tetapi di sini ini adalah sebuah perusahaan di mana saya menganalisis sendiri perusahaan ini karena kebetulan di perusahaan ini tempat di mana kakak saya bekerja. Jadi data yang saya dapatkan itu cukup valid. Langsung saja, proses IRD dan normalisasi data. Nah, mohon maaf, tadi saya salah sebut di PT Prospek Kimia Abadi. Di proses IRD ini ada perusahaan akan menjual barang, yang mana barang ini akan dibeli oleh customer ataupun klien. Nah, untuk penjualan di sini ini menggunakan teknik-teknik marketing yang mana hanya diketahui oleh marketer saja. Nah, perusahaan ini ada beberapa poin di sini ataupun datanya, ada alamat perusahaan, nama perusahaan, email, informasi perusahaan, dan kontak person bagi pemesanan ataupun servis lainnya. Selanjutnya, di sini yang menghubungkannya yaitu penjualan. Proses penjualan di mana ini akan menjual barang dengan data nama barang, volume barang, kode barang, harga barang, dan stok barang. Dan barang ini selanjutnya akan dibeli oleh customer. Dan proses pembelian ini ada beberapa data yaitu tanggal pembelian, resi pembelian, serta total harga pembelian. Nah, untuk customer ini sendiri, di sini ada data nama pembeli, alamat pembeli, dan email pembeli. Nah, mungkin ini bisa dilihat IRD-nya biar lebih jelas ya. Ini IRD yang telah saya buat, dan selanjutnya ini akan dilakukannya normalisasi data. Selanjutnya akan dilakukannya normalisasi data. Nah, normalisasi data ini merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data, dan mengelompokkan atribut dari suatu relasi hingga membentuk struktur relasi yang baik. Nah, jadi seperti ini.
Ini ada normalisasi 1NF, di mana ini adalah tabel yang konkret ataupun tabel yang cukup kompleks gitu, di mana ini ada beberapa atribut-atribut di dalamnya yang menjadi satu kesatuan seperti itu. Di sini ada tanggal, kode barang, nama barang, harga barang, kuantitas barang. Nah, ini adalah jenis barang-barang ataupun bahan-bahan kimia yang disuplai, yang dipasarkan oleh PT Prospek Kimia Abadi. Selanjutnya dilakukannya normalisasi 2NF. Mungkin lebih simpelnya di sini adalah mengklasifikasikan dari beberapa tabel yang tersedia. Ini ada tabel barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga barang. Ada tabel transaksi terdiri dari tanggal transaksi, kode barang, harga barang, dan kuantitas. Akan lebih diklasifikasikan lagi dengan normalisasi 3NF, di mana ini terdiri dari tabel barang, kode tabel transaksi, dan tabel detail barang. Di mana di masing-masing tabel ini sendiri memiliki struktur yang berbeda gitu dengan tabel yang lainnya, tetapi dengan satu awal yang sama gitu. Tapi ini atributnya dibeda-bedakan lagi yang membentuk struktur relasi yang lebih baik ataupun tanpa redundansi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemodelan analisis ya. Untuk pemodelan analisis ini adalah suatu metode untuk pemodelan secara visual digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualitas perancangan pendokumentasian sistem. Analisis ini diharapkan mampu mempermudah pengembangan perangkat lunak yang akan saya laksanakan ataupun saya akan kelola. Oke, di sini ada beberapa pemodelan yang saya gunakan. Pada dasarnya pemodelan analisis ini banyak sekali ya jenisnya, tetapi pada kesempatan ini hanya ada 4 pemodelan yang akan saya gunakan, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Nah, yang pertama ini ada use case diagram, ya. Di sini ada use case diagram, di mana use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, ini adalah proses di mana penghubungan antara sistem dan aktor. Nah, di sini ini ada aktor yaitu klien, admin, dan ekspedisi. Nah, untuk sistem yang mereka gunakan yaitu yang pertama, untuk klien ini harus login dulu. Nah, di sini ada proses login, di mana untuk login ini sendiri ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti menginput data dari konsumen itu sendiri. Yang selanjutnya ada beranda ataupun tampilan beranda, input shopping. Nah, input di sini ini bukan seperti memasukkan ke dalam keranjang ya, tetapi di mana si klien ini men-check out barang yang sudah mereka keep sebelumnya. Dan untuk output shopping ini terdiri dari resi, ya display seperti itu. Untuk admin ini setelah pesanan masuk, itu masuk melalui sistem dan langsung bisa diproses, dan admin lah yang mengecek pesanan dan persiapan pengiriman barang ini. Selanjutnya dari admin itu langsung masuk ke pihak ekspedisi. Tetapi sebelum ekspedisi ini ada satu tahap di mana barang ini ataupun orderan ini masuk dulu datanya ke pihak gudang, yang mana pihak gudang ini akan memproses barang apa saja yang akan dikirim melalui ekspedisi. Gitu. Jadi ini antara aktor dan sistem ini saling berkesinambungan, karena di sini ada faktor dari manusia dan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada activity diagram ataupun diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram ataupun pemodelan sebagai proses yang mana ini terjadi
runtutannya ya, runtutan aktivitas dari mulai, klien membeli barang ataupun mengorder sebuah barang dari sistem ini sendiri. Saya rasa activity diagram ini mungkin, mirip-mirip dengan diagram alur berjalan, ini karena di dalamnya ada aktivitas apa saja yang dilakukan di dalamnya. Untuk di sini ini dimulai dari klien. Dimulai dari klien, kenapa? Karena di sini ada klien yang akan membeli atau mengorder barang, kimia dari perusahaan ini, di mana orderan ini akan masuk, melalui admin dan selanjutnya akan masuk ke bagian pengiriman ataupun pengiriman di sini saya sudah menggabungkan antara, pihak gudang dan ekspedisi. Orderan masuk dan informasi pun diterima oleh admin, lalu admin mengelola informasi tersebut dan pengelolaannya itu tentu melibatkan bukan pengelolaan, untuk transaksinya itu melibatkan dari klien. Mereka akan melakukan transaksi di sini dan untuk output dari transaksi adalah display ataupun resi yang akan dikirim. Nah, orderan di sini masuk ke pengiriman, terus penyesuaian orderan, packing orderan, persiapan pengiriman dan ekspedisi kepada konsumen, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengiriman. Untuk pengiriman ini langsung sampai ke tangan konsumen dan ini bisa dipastikan kalau barang sampai kepada tangan konsumen secara langsung. Selanjutnya ada sekuensi diagram. Bisa dilihat ini sekuensi diagram yang telah saya buat. Sekuensi diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Jadi di sini berdasarkan aktivitas, yang ini berdasarkan urutan waktu. Sekuensi dapat menggambarkan urutan ataupun tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Nah, ini dia nih yang sekuensi diagram yang telah saya buat. Untuk selanjutnya, di sini ada kelas diagram. Yang terakhir kelas diagram ataupun diagram kelas. Nah, di kelas diagram ini digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket ataupun klasifikasi yang memenuhi salah satu kebutuhan paket ataupun kelas yang akan digunakan nantinya. Namun, pada kelas diagram ini, desainnya dibagi menjadi dua jenis. Kelas diagram pertama menjabaran dari domain, tapi di sini saya menggunakan kelas diagram, sistem penjualan bahan kimia ini ada basis data dari penjualan, basis data dari bukti pembayaran, basis data dari customer, basis data dari barang, dan detail barang. Ini semuanya ini saling berkesinambungan. Seperti itu. Nah, untuk OOP yang telah saya buat mungkin ada 4 ya. Selanjutnya ini ada desain interface yang sudah saya desain, tetapi mohon maaf karena menurut saya juga kurang puas dengan desain yang saya buat, karena saya masih dalam tahap pembelajaran, tetapi ini sudah better ya, udah lebih baik. Ini ada proses input di mana untuk masuk ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Gambaran besarnya seperti ini, kalau masuk ini ada apakah dia sudah punya akun di sini, langsung masuk, atau belum punya akun, langsung buat akun di kolom yang ini. Selanjutnya, ini bisa login melalui Facebook ataupun email ya, dan ada beberapa informasi yang harus diinput oleh klien ke sistem. Next, untuk prosesnya, ini ada proses pembayaran ya. Di sini ada alamat pengiriman yang tercantum di sini, ada barang yang dibeli, ini ada kaporit bubuk atau klorain bubuk sebanyak 5 seharga 40.000 dan opsi pengiriman yang digunakan adalah kargo dengan total pengiriman ini 15.000.
Dan metode pembayarannya ini melalui transfer. Jadi untuk total pengirimannya ini sudah tercantum di sini. Ini proses ya, belum masuk ke output-nya. Ketika, ini diklik buat pesanan, ini langsung otomatis keluar pesanannya, ataupun, eee, data output-nya keluar. Nah, ini. Dan ketika sudah diklik buat pesanan itu tidak bisa dikembalikan lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.